Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Lagu pembukaan puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. satukan kami Umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus, jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali dalam pekan biasa yang ke-21. Menirukan atau mengatakan ulang apa yang telah dikatakan orang lain adalah perkara mudah. Tetapi iman bukanlah sekedar meniru apa yang telah didengar. Iman adalah tanggapan personal akan Allah yang mewahyukan dirinya. Apakah kita sanggup dan sungguh telah beriman serta menghayati iman itu? Inilah pertanyaan yang bisa kita renungkan dalam Ekaristi saat ini. Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Atau siapakah Yesus dirinya sendiri? Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita. Kita mohon rahmat, berkat pertolongan Tuhan supaya dapat merayakan Ekaristi sore ini dan layak pantas di hadiratnya ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Dan kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatan-Mu dilanjutkan oleh para pengikut-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas, tempat gereja-Mu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putera Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan-Mu untuk mengampuni kepada umat pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan 348. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Ya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Frans Gala 6 hari yang lalu, Ibu Maria Sitenenong 5 hari yang lalu, Bapak Roni Tendean 5 hari yang lalu, Oma Elizabeth Neti 4 hari yang lalu, dan Bapak Audi Armi Intan 2 bulan yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan kerahiman dan pengampunan-Mu
Semoga saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman-Mu. Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran kepada segenap keluarga, supaya mereka tetap kuat menjalani hidup ini dan tetap mengandalkan Dikau dalam kehidupan setiap hari. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi anak terkasih Ervina Olivia yang akan mengikuti tes Polwan yang akan datang. Semoga di dalam tes itu ia dapat mengerjakannya dengan baik, dan semoga kiranya Engkau memperkenankan dia boleh lulus daripada tes ini, sehingga ia dapat melanjutkan cita-citanya untuk menjadi pelayan, menjadi pengabdi di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau memanggil dia. Berkatilah juga kedua orang tua, papa dan mama, serta sanak keluarga, sanak saudari. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna, yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku, Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan kepadanya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 816. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan, dengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena sayang-Mu.
begitu tinggi, namun ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang mengetahui? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 962. wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Petrus bertanya kepada mereka, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias,
Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Kulah yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamulah akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang berada di rumah yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus mengajak para muridnya pergi mengunjungi satu kota yang disebut Kaisarea Filipi. Kota yang indah dan juga kota yang menjadi tempat pemujaan para dewa-dewi orang-orang Romawi. Di situ banyak peninggalan bangunan-bangunan tua, tetapi juga sangat indah di tempat itu. Nah, pada kesempatan itu dalam perjalanan Yesus bertanya kepada para muridnya, sekedar mau mengetahui apakah para murid memahami, mengerti akan orang yang mereka ikuti. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Jadi rupanya jawaban para murid ini itu menurut kata orang. Sehingga lanjut dialog itu, Yesus ingin mengetahui, ingin memahami apa sesungguhnya pendapat dan pikiran para murid. Maka pertanyaan selanjutnya Yesus melontarkannya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus mewakili para muridnya. Bisa dikatakan ini secara kebetulan atau ini terkaan daripada Petrus. Ia mengatakan atau menjawab, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Mengapa saya mengatakan ini bisa jadi semacam spontanitas atau terkaan daripada Petrus? Karena selanjutnya ada efek atau akibat. Tetapi walaupun ini suatu terkaan atau jawaban kira-kira sekedar menjawab, namun Yesus mengatakan, "Engkau Petrus sangat berbahagia, karena jawabanmu ini, kata-katamu ini bukan berasal dari mulutmu atau dari hatimu, tetapi Allah sendirilah yang membisikkan ke dalam hatimu dan engkau mengatakannya." Nah, kata-kata Yesus ini mau menunjukkan siapa sesungguhnya Petrus itu. Petrus rupanya sangat istimewa di hadapan Allah dan juga di mata Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Petrus, karena kata-katamu, jawabanmu bukan berasal dari dirimu sendiri atau berasal dari siapa-siapa atau kata orang, tetapi itu berasal dari kuasa Roh Kudus yang mengilhami, yang juga menolong engkau mengatakan apa yang benar." Jadi dengan jawaban Petrus ini, Yesus mau menegaskan bahwa dialah Mesias,
putra Allah yang hidup sampai pada saat hari ini. Nah, karena jawaban Petrus itu begitu luar biasa, berasal dari Allah, Yesus pun memberikan penghormatan, penghargaan kepada Petrus. Dan dia memberikan suatu gelar kepada Petrus. Dan engkau sendiri Petrus, engkau akan disebut batu karang. Sebab di atas batu karang inilah gerejaku akan didirikan. Jadi Petrus mendapatkan suatu tugas tertentu. Sekurang-kurangnya dari bacaan atau perikop Injil hari ini ada 2 tugas utama Petrus sebagai batu karang. Dia adalah dasar gereja di mana Yesus akan mendirikan gerejanya, dan Yesus mengatakan gerejaku ini, jemaatku ini tidak akan dikuasai oleh apapun juga, tidak akan hancur oleh macam-macam tantangan dan kesulitan. Dan kita lihat gereja Yesus masih berdiri sampai hari ini, walaupun gereja Kristus, jemaatnya tidak lepas dari berbagai macam tantangan, cobaan, derita, dan berbagai macam bentuk penganiayaan. Mengapa? Karena sejak awal didirikannya oleh Yesus, gereja ini sudah diamanatkan oleh Yesus bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Segala sesuatu tidak akan bisa menghancurkan jemaatnya atau menghancurkan gerejanya. Jadi sebenarnya kita bersyukur, walaupun gereja kita ini, jemaat Yesus ini, terus-menerus dihantam oleh gelombang badai yang besar atau keras, tetapi yakinlah gereja yang berdasarkan atas iman para rasul, dasarnya Petrus, itu tetap hidup. Itulah gereja Katolik, karena berdasar pada ajaran para rasul, yang mana Petrus sebagai landasannya atau dasarnya. Alam maut tidak akan menguasai karena Yesus selalu hadir, menguatkan, membimbing, dan melindungi gerejanya atau jemaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga memberikan kuasa kepada Petrus dan para rasul. Dan kepadamu Petrus, aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Rupanya kuasa itu berhubungan dengan kuasa pengampunan yang kita sebut sakramen tobat. Dan ini hanya mungkin diberikan oleh para rasul, Petrus sebagai yang utama. Dan setelah para rasul bersama dengan Petrus sebagai pemimpinnya, kemudian kuasa pengampunan dosa ini dilanjutkan kepada pengganti-pengganti para rasul. Itulah para uskup, dan para uskup melanjutkannya pula kepada para imam sampai pada hari ini. Maka kuasa pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah ada dalam gereja atau jemaat Yesus. Kita bersyukur walaupun gereja itu juga mengalami banyak kelemahan, seringkali jatuh dalam godaan, cobaan, dan dosa, tetapi kita bersyukur gereja dikaruniai suatu rahmat istimewa, yaitu sakramen pengampunan. Ketika kita datang kepada Allah, kepada Yesus, memohon belas kasihan pengampunannya melalui imamnya, dan kita menerima absolusi dari sakramen ini, maka dosa kita dipulihkan, dosa kita dihapuskan, sehingga kita menjadi kembali baru, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang penuh dengan rahmat kuasa Allah. Tetapi kita melihat juga bahwa ternyata jawaban Petrus ini ketika ia mengatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, itu berasal dari kata-kata Allah, bukan dari mulut atau hati daripada Petrus. Sehingga sangat normal atau sangat bisa dipahami ketika Yesus menyampaikan penderitaannya, pemberitahuan Yesus tentang penderitaan yang pertama, itu Petrus tidak bisa mengerti. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 dan 22 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus juga menyampaikan bahwa anak manusia ini yang dikatakan Mesias akan mengalami derita, akan mengalami
maut, kematian. Namun dikatakan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus tidak paham arti Mesias ini. Dia hanya paham bahwa Mesias ini punya kuasa, punya kemampuan. Ia bisa memulihkan keadaan Israel, bangsanya yang sekarang terpuruk, dan Mesias yang datang akan itu memulihkan kembali. Maka dia tidak bisa menerima ketika Yesus mengatakan akan mengalami banyak penderitaan, bahkan akan mengalami kematian, walaupun akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Petrus dikatakan pada ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi rupanya Petrus tidak paham betul apa arti Mesias. Dia hanya paham Mesias secara duniawi, Mesias politik yang punya kekuasaan, punya kekuatan seperti itu. Tetapi rupanya Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias yang menderita, mengalami maut, namun bangkit mulia pada hari yang ketiga. Inilah yang mesti kita pegang, bahwa Mesias ini mengalami salib, derita, seperti yang seringkali kita lihat pada gereja atau juga di rumah-rumah orang Kristen, terlebih orang Katolik. Yesus yang tergantung di salib, seorang Mesias yang menderita, tetapi penderitaan Mesias mendatangkan rahmat, keselamatan, penebusan dosa bagi kita. Itulah arti Mesias. Maka sebenarnya kita bersyukur bahwa walaupun gerejanya, jemaatnya, bahkan kita juga semua ini mengalami banyak cobaan, bahkan seringkali jatuh dalam dosa, tetapi kita semua ditebus oleh Yesus. Asal kita mau tetap setia, mau kembali berpaling kepadanya dan datang kepada Yesus mohon belas kasihan dan pengampunannya. Maka sekali lagi kita bersyukur, bergembira bahwa Yesus memberikan suatu teladan yang luar biasa bagi gerejanya, bahkan memberikan kuasa kepada para rasul yang sekarang diberikan kepada para uskup, para pemimpin gereja, hierarki, untuk memimpin gereja dan melayani gereja. Jadi kepemimpinan dalam gereja adalah untuk pelayanan. Semoga kita senantiasa berani ambil bagian dalam pelayanan seperti Yesus melayani sampai sehabis-habisnya, bahkan sampai mati di salib, yang mendatangkan kemuliaan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya, semua orang yang berdosa dan mengimani Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Dialah asal segala kekuasaan di surga dan di bumi. Dan marilah kita mohon kepadanya dengan menjawab seruan kita, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi Bapa Suci, Paus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, serta dalam tanggung jawab yang dipikul bersama dengan para uskup lainnya. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam memberi harapan dan semangat kepada umat Allah. Semoga mereka menjadi tangan terulur yang membangun kembali saudara-saudara yang telah jatuh dan tidak kuat untuk berjalan terus. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa,
Semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan semoga gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh dedikasi. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memerintah dengan kekerasan, melainkan menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai wibawa atau pengaruh, para orang tua dan pendidik, para wartawan cetak, radio dan TV. Ya Bapa, semoga mereka yang beribawa dan berpengaruh menghargai martabat manusia dan menunjang kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Semoga Putra-Mu hidup lagi di tengah-tengah kami di sini, sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur 383. Aku datang padamu, Terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah yang kudus,
bahwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang-orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau menolong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, hatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami,
kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komun spiritual.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepadamu, sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita mohon berkat Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 690.